Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul menikahi orang yang dicintai atau mencintai orang yang dinikahi. Yuk, bagi teman-teman, sahabat sekalian yang belum subscribe channel ini, mari kita tekan tombol subscribe. Insya Allah subscribe itu gratis dan mendapatkan pahala. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng supaya sahabat sekalian tidak ketinggalan dengan pembahasan-pembahasan kita. Permasalahan cinta memang terkadang menjadi sebuah hal yang pelik tatkala hinggap pada muda-mudi yang merasa sudah cukup umur. Utamanya bagi sekelompok orang yang sudah paham agama, sudah istiqomah ngaji, dan enggan ikut arus mainstream dengan budaya pacaran. Maka tak ayal jika topik tentang cinta ini menjadi sebuah topik yang cukup sakral di kalangan mereka. Seakan bahkan ngobrol dan guyonan terasa hambar jika topik cinta ini tak masuk ke dalam bahasan. Seolah ada pelampiasan yang melegakan ketika perbincangan sudah mengarah ke masalah cinta, apalagi sampai masuk ke ranah tentang pernikahan. Memang kalau bicara cinta, afdolnya adalah juga bicara tentang pernikahan. Mengapa? Karena memang begitulah agama Islam ini mengajarkan tentang bagaimana memperlakukan kesucian cinta itu dengan benar. Cinta tanpa pernikahan adalah omong kosong. Kalau ada cinta, ya nikahilah. Begitulah mungkin yang acap kali kita dengar dari sebagian orang. Mereka memegang teguh prinsip seseorang yang membiarkan pasangannya menunggu terlalu lama, sesungguhnya dia itu tidak cinta. Dari pernyataan-pernyataan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa orang-orang pada umumnya adalah memegang kaidah menikahi orang yang dicintai. Lantas bagaimana Islam memandang hal ini? Apakah menikah terlebih dulu harus dilandasi oleh rasa cinta? Bagaimana dengan kalimat kebalikannya, mencintai orang yang dinikahi? Sungguh beruntung diri kita terlahir sebagai seorang muslim. Islam mengajarkan kepada kita banyak hal, termasuk perkara hati yang di dalam tumbuh benih rasa cinta. Menikahi orang yang dicintai atau mencintai orang yang dinikahi, manakah yang lebih afdal? Menikahi orang yang dicintai, kalimat ini bermakna bahwa cinta harus tumbuh terlebih dahulu sebelum pernikahan. Allah sebagai Tuhan yang menciptakan manusia telah mengerti hal ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Dari dalil ini kita menyepakati bahwa memang menikahi seseorang yang disukai atau dicintai ini adalah sah menurut agama. Bahkan sangat dianjurkan, dan salah satu cara menumbuhkan cinta sebelum pernikahan adalah dengan melihat calon pasangan yang akan dinikahi. Sesungguhnya agama Islam telah mensyariatkan nazar atau melihat calon pasangan sebelum seorang laki-laki menikahi seorang wanita. Berdasarkan hadis dari sahabat Abu Humaid al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melamar seorang wanita, tidak ada dosa baginya untuk menazornya jika tujuan dia melihatnya hanya untuk dipinang, meskipun wanita itu tak tahu. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Syariat nador ini sangat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebab dengan melihat calon pasangan akan dapat menimbulkan rasa cinta dalam hati yang nantinya akan melanggengkan pernikahan. Lelaki atau perempuan yang menikahi seorang yang dicintai, yang dia menyukai raut wajahnya sehingga mampu menyejukkan pandangannya, maka hal ini adalah lebih dianjurkan.
karena akan menjadi salah satu faktor terciptanya keharmonisan pernikahan. Hal ini tentu berbeda dengan seseorang yang menikahi pasangannya, mungkin karena dia tidak ada perasaan, tidak enak dengan keluarganya, atau karena dia ragu-ragu, atau mungkin karena sesuatu hal lain yang membuat dia terpaksa. Maka hal ini kurang baik karena dikhawatirkan di tengah jalan pernikahan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berkata Ibnu Qudamah, hendaklah ia memilih wanita yang menyenangkan parasnya agar hatinya lebih tentram, serta ia bisa lebih menundukkan pandangannya dan kecintaannya, mawaddah, kepadanya akan semakin sempurna. Oleh karena itu disyariatkan nazar, melihat calon istri sebelum dinikahi. Lantas bagaimana dengan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa wanita itu dinikahi karena 4 hal? Maka nikahilah wanita karena agamanya, niscaya seseorang itu akan mendapat kebahagiaan. Baiklah, agar lebih mudah, marilah kita artikan kata cinta dengan sebuah kata kecenderungan. Dan kecenderungan itu bisa disebabkan karena banyak hal, bisa karena parasnya, bisa karena harta dan kedudukannya, bisa juga karena agamanya. Namun di sini beberapa ulama lebih menekankan agar menikahi seseorang yang ada kecenderungan terhadapnya. Artinya jika tidak ada seorang laki-laki atau perempuan yang hendak menikah dengan calon pasangannya yang baik agamanya, namun dia tidak ada kecenderungan terhadap calon pasangannya tersebut, maka dia tidak boleh dan berhak untuk menolak atau tidak melanjutkan proses menuju pernikahan. Karena memang tabiat manusia yang berupa kecintaan atau kecenderungan terhadap calon pasangan ini telah mendapatkan tempat dalam syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai orang yang dinikahi. Kalimat ini bermakna bahwa seseorang menikah dahulu barulah mengusahakan rasa cinta kepada pasangan. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah sewajarnya, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sesungguhnya orang-orang yang saling mencintai, kamar-kamarnya di surga nanti terlihat seperti bintang yang muncul dari timur atau bintang barat yang berpijar. Lalu ada yang bertanya, siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang yang mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini terlihat dengan jelas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk berkasih sayang dan saling mencintai terhadap pasangannya yang telah dinikahinya. Karena sebagaimana telah kita ketahui bahwa pernikahan merupakan sebuah ibadah yang teramat mulia hingga dikatakan sebagai penggenap separuh agama. Di dalam pernikahan terdapat banyak sekali maslahat untuk kedua pasangan yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam realita kehidupan, terkadang seseorang dipertemukan dengan calon pasangannya yang awalnya dia tidak ada perasaan cinta kepadanya. Tak ada kecenderungan, semua perasaan terasa datar. Tak terlalu suka namun juga tak membenci. Dia hanya melihat bahwa calon pasangan yang ditawarkan kepadanya tersebut adalah baik agama dan perangainya, matang usianya, serta mapan kehidupannya. Secara masa depan, nalurinya mengatakan bahwa dia adalah calon pasangan yang baik. Namun itu tadi masalahnya, jika masih tidak cinta, akhirnya opsi untuk lebih mempercayai keimanan dan janji Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih ia pilih daripada memperturutkan perasaan yang mendambakan seseorang yang dicintai. Dia yakin bahwa Allah akan memudahkan setiap langkah hambanya yang senantiasa ikhlas menjalani segala perintahnya. Bagi dia yang terpenting adalah kesamaan komitmennya dalam memegang teguh ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.
Setelahnya ia akan pasrahkan segala kehendak hanya kepadanya. Alhasil, tak sedikit orang dengan pilihan ini yang akhirnya mendapatkan sakinah, mawadah, warohmah dalam rumah tangga. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dari ayat tersebut telah jelas mengisyaratkan bahwa Allah menciptakan pasangan adalah untuk menenteramkan hati setiap hambanya yang bertakwa. Dan dari dua penjabaran ini telah kita dapatkan bahwa agama Islam telah memerintahkan untuk mengolah rasa cinta kita dengan benar. Yang terpenting adalah lakukan semuanya karena Allah, ya sahabat. Jika niat Anda sudah benar, maka selanjutnya tergolong yang manakah kita? Menikahi orang yang kita cintai atau mencintai orang yang kita nikahi? Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.